Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-31, namanya Al-Hurriyah, kebebasan, independence, tak terikat dengan apapun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun dirinya perlu. Bercerita tentang masyarakat yang pindah hijrah bersama Rasulullah SAW dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah bertemu dengan orang-orang Madinah yang memberikan makanannya, tempat tinggalnya, rumahnya. Padahal mereka tidak terlampau kaya. Kalau ada orang kaya mampu berbagi, biasa. Tapi ada orang yang di tengah kesulitannya mampu berbagi, maka dia adalah orang-orang yang hurriyah, terbebas dari segala ikatan, walaupun ikatan dirinya sendiri. Jangankan ikatan atasan, ikatan manusia, ikatan hawa nafsu keinginannya pun dia sudah terbebas. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi berkata, nama atharu ala anfusihim. Kenapa mereka bisa lebih mendahulukan orang lain daripada mereka? Mengapa orang Ansor itu lebih bisa mendahulukan orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri? Litajarrudihim amma kharaju minhu. Karena mereka sudah mampu melepaskan diri dari semua yang keluar dari hawa nafsu. Semua yang keluar dari keinginan diri bisa mereka sudah lepas, independen. Selama ini yang kita maksud independen, kita tidak terikat dengan jabatan, tidak terikat dengan atasan, tidak terikat yang sifatnya ekstern, luar. Ini ada yang lebih hebat lagi, independen, lepas dari ikatan intern. Wa atharu bihi, mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada keinginan dirinya sendiri. Kata Imam Al-Qushairi, guru kami Ali bin Ahmad Al-Ahwazi meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari Ibnu Abi Qumash, dari Muhammad bin Salih bin Nattah, dari Nu'aim bin Mawra' ibn Taubah, dari Ismail Al-Makki, dari Amr bin Dinar, dari Imam Taus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yakfi ahadukum ma qana'at bihi nafsuh. Cukuplah bagi kamu, tak perlu banyak-banyak cerita, tak perlu banyak-banyak obsesi hidup. Cukuplah bagi kamu maqana'at bihi nafsuh. Diri kamu merasa cukup dengan apa yang ada. Sudah cukup. Tak perlu lebih daripada itu. Wa innama yasiru ila arba'at azra'. Sesungguhnya segala sesuatu itu hanya akan menjadi empat hasta wa shibrin. Arba'ati azra' wa shibrin. Semuanya hanya akan menjadi 4 hasta dan 1 jengkal. 4 hasta 1 jengkal. Semuanya hanya akan jadi liang lahat. Itu maksudnya. Wa innama yarji'ul amru ila akhir. Semuanya akan kembali ke akhirat. Cukuplah kamu, asal cukup untuk beribadah, dah. Yang lain-lain itu semuanya hanya akan menjadi 4 hasta 1 jengkal. Balik ke liang kubur. Semuanya akan kembali ke akhirat. Apa itu al-hurriyah? Alla yakunal 'abdu tahta riqil makhluqat. Seorang mampu bebas dari keterikatan makhluk. Tidak diperbudak makhluk. Jabatan makhluk, atasan makhluk, kerjaan makhluk, proyek makhluk, duit makhluk. Lalu dia budak siapa? Dia hanya hamba Allah.
Jangan diperhamba selain Allah. Berapa banyak orang diperhamba programnya diri sendiri. Itulah hurriyah, itulah kebebasan. Wala yajri alaihi sultanul mukawwinat. Tidak berlaku baginya kekuasaan alam semesta. Yang berlaku baginya hanya kuasa Allah. Wa alamatu sihhatihi. Mengucapkannya di ujung lidah, tepi bibir senang. Apa tanda benar? Apa tanda benar? Suqutut tamyiz an qalbihi bainal asya. Tidak lagi ada perbedaan dalam hatinya antara segala sesuatu. Sama saja dalam hati. Fa yatasawa indahu akhtarul a'rad. Maka segala lintasan-lintasan dalam hatinya itu sudah sama rasanya bagi dia. Itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak lagi ada rasa takut dalam hatinya dan tidak pula sedih. Kita ini menghadapi masa akan datang takut. Memikirkan masa lalu sedih. Terlampau takut, terlampau sedih, tak bisa tidur, insomnia, stres, naik gula darah, naik jantung, naik. Oleh sebab itu, jangan terlalu banyak. Hidup ini perlu kita pikirkan, tapi tak selesai dengan dipikirkan. Pikirkan sekali, kalau tahu solusinya cukup, tak tahu solusinya cukup juga, karena terus dipikirkan berputusan kabel-kabel kepala kita itu. Qala Harithah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, azafat nafsi 'anid dunya fastawa 'indi hajaruha wa dhahabuha. Wahai Rasulullah SAW, ya, dunia itu sudah tak ada lagi dalam diriku, dan diriku pula tidak lagi mementingkan dunia. Fastawa indi hajaruha wa dhahabuha. Bagiku sama aja antara batu sama emas. Sama aja bagiku sudah antara batu dan emas. Jadi kalau kehilangan emas sama kehilangan batu sama bagi dia. Wah, ini berat ini. Jadi makin jauh stasiun ini nampaknya makin berat. Tapi mesti kita khatamkan. Kalau kita berusaha tunggu sampai dulu rasanya ke situ baru kita lanjutkan, nanti menyusul. Ilmunya dulu, amalnya menyusul. Sambil jalan. Learning by doing, kata orang kampung. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, man dakhalad dunya wa huwa anha hurrun irtahala ilal akhirati wa huwa anha hurrun. Siapa yang masuk ke dalam dunia ini dalam keadaan bebas, independen, tak terikat dengan apapun, maka dia pun akan keluar dari dunia ini menuju akhirat juga dalam keadaan bebas. Bebaskan dirimu dari segala ikatan. Saat datang kau bebas dari segala ikatan, tak ada yang kau bawa. Saat akan keluar dari sini pun juga kau dalam keadaan bebas, tak ada yang kau bawa. Jangan terlalu banyak ikatan. Allah. Saat datang kemari dulu, tak ada ikatan apa-apa. Nama pun tak tahu. Kalau tak dikasih orang nama, tak punya nama sampai sekarang. Sehelai benang pun tak ada di badan. Tutupkan orang lah. Ditutupkannya lah kain. Membiru bibir itu kedinginan. Ditutupkanlah kain. Dikasihlah air susu ibu. Diminumkanlah ASI. Dimakankanlah, dikunyahkan air kurma, ditumpahkan ke mulut. Keluar pun kita dari dunia ini juga tak ada ikatan apa-apa. Jangan ikatkan diri dengan apa-apa. Lepaskan. Karena kalau kita terikat, sulit untuk meninggalkan kalau sudah terlalu banyak ikatan. Kaki terikat, tangan terikat, leher terikat, terlalu banyak ikatan untuk lepas. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari guruku Abu Muhammad Al-Maraghi, dari Ar-Raqi, dari Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq? Man kana fid dunya khurran, man kana fid dunya khurran minha kana fil akhirati hurran minha. Siapa yang hidup di dunia ini bebas dari ketertarikan hawa nafsu,
Siapa yang selama hidup di dunia ini bebas dari kaitan-kaitan hawa nafsu? Siapa yang hidup di dunia ini bebas dari segala godaan dirinya? Kana fil akhirati hurram minha. Maka di akhirat pun dia akan bebas dari tuntutan-tuntutan. Semua tuntutan di akhirat itu berawal dari keterikatan dengan hawa nafsu. Kenapa orang makan riba? Karena tamak. Kenapa orang berzina? Menurutkan hawa nafsu, seks biologis. Kenapa orang mencuri? Karena mengulurkan biji mata menengok nikmat orang lain. Akhirnya terikat dengan berbagai macam ikatan di akhirat karena keterikatan hawa nafsu di dunia. Lepaskan dari ikatan hawa nafsu, maka kau akan lepas dari segala tuntutan di akhirat. Pokok pangkal awal muaranya berawal dari keterikatan dengan hawa nafsu. Wa'lam anna haqiqatal hurriyati kama fi kamalil ubudiyah. Sesungguhnya hakikatnya hurriyah, kebebasan itu adalah dalam sempurnanya ubudiyah. Ubudiyah sudah kita bahas. Di atas ibadah lagi, itulah ubudiyah. Fa idza sadaqta lillah fa idza sadaqat lillahi ubudiyatuhu khalasat an raqqil aghyari hurriyatuhu. Siapa yang ubudiyahnya tulus benar karena Allah, maka lepaslah dia dari penghambaan kepada selain Allah. Jangan hambakan diri kepada harta, jangan hambakan diri kepada kuasa, jangan hambakan diri kepada benda, jangan hambakan diri kepada manusia. Maka kalau benar ubudiyahmu, maka lepaslah engkau dari ikatan itu semua. Fa amma man tawahhama anna al-'abda yaslamu lahu an yakhla'a waqtan adzar al-'ubudiyah. Siapa yang menyangka bahwa seorang hamba itu akan selamat, lepas, an yaslam lahu an yakhla'a, lepas walau sesaat, lepas dia dari segala macam halangan-halangan ubudiyah, wa yuhidu bi lahzihi an haddil amri wan nahi wa huwa mumayyiz. Lalu kemudian dia menyangka bahwa dia sudah tidak lagi diikat oleh ikatan-ikatan, batasan-batasan. Aku adalah makhluk yang bebas, tak ada lagi larangan. Fi haddil amri wan nahi, tak ada yang bisa melarangku. Aku mau buat ini, aku mau ini. Wa huwa mumayyizun fi dari taklif. Dia tidak lagi kena hukum taklif, tak lagi ada wajib, sunat, makruh, sunat muakkad. Fadzalika insilakhun minad din. Maka sesungguhnya orang itu sudah keluar dari agama. Ini pahami hurriyah dengan baik. Karena ada juga sebagian orang mengatakan saya hurriyah, saya bebas, tidak lagi diatur oleh agama. Bagi saya tak ada yang wajib, tak ada yang sunat, sama saja bagi saya. Hati saya sudah dipenuhi dengan zikir dan Allah. Saya tak sholat, saya tak puasa. Orang yang begini insilakhun minad din, dia sudah keluar dari agama Islam. Perhatikan nih baik-baik. Banyak sekarang orang mengaku sudah mengkaji batin sampai kepada maqam ma'rifat lalu meninggalkan sunnah. Kenapa kau tak sholat? Kenapa tak bayar zakat? Kenapa tak ke masjid? Aku tidak lagi diikat oleh batasan-batasan amar dan nahi. Karena aku adalah hurriyah. Aku sudah sampai pada stasiun hurriyah batil. Makanya yang kita kaji ini adalah sesuai ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada orang yang menyatakan demikian, fadzalika insilakhun minad din, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala li nabiyhi, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka, tetaplah engkau beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr 99. Sampai yang diyakini datang kepadamu, sampai mati. Tetap kau salat sampai mati, tetap kau puasa sampai mati, tetap kau haji dan umrah sampai mati, tetap kau baca Quran sampai mati. Kalau sampai kau katakan aku sudah sampai pada maqam, pada stasiun bebas, tak lagi diikat oleh hukum-hukum, tak lagi diikat oleh ibadah, hatiku sudah dipenuhi oleh Allah, maka berarti kau sudah tidak mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni al-ajal. Sembahlah Allah, beribadahlah engkau, ikuti amar ma'ruf nahi mungkar, ikuti penunjuk Quran dan sunnah sampai ajalmu sampai tiba ajalmu tiba, sampai kau mati. Wa alaihi ajma'al mufassirun. Begitu menurut ijma' para ahli-ahli tafsir.
Wa anna alladhi asyara ilaihi al-qawmu min al-hurriyati huwa. Adapun ulama-ulama yang mengatakan hurriyah itu adalah ayyakunal abdu tahta riqqi syai'in minal makhluqat. Seorang hamba itu berada di bawah penghambaan makhluk, la min a'radid dunya wala min a'radil akhirah. Sesungguhnya dia berada di bawah penghambaan makhluk, tapi bukan yang menghalanginya dari dunia, bukan pula yang penghalang-penghalang dari akhirat. Fardan li fardin, fardan li fardin, hanya Allah semata. Lam yastariquhu ajil dunia, dia tidak diperbudak dunia. Wala hasilu hawa, dia pula tidak memperturutkan hawa nafsu. Wala ajal muna, tidak mengikuti apa cita-cita obsesi tertinggi. Wala sual, tidak pula meminta-minta. Wala qasdun, tidak pula menginginkan sesuatu. Wala ard, tidak pula ada berusaha, tak ada usaha bagi dia, semuanya sudah berserah kepada Allah. Wala haz, dan dia tidak pula berharap mendapatkan apapun. Ini definisi lain. Alla yakunal abdu tahta riqqi syai'in minal makhluqat. Itu definisi lain dari hurriyah, kebebasan. Seorang hamba tidak berada di bawah penghambaan diri kepada sesuatu pun dari makhluk. La min a'radid dunya, tidak dari sesuatu apapun di dunia. Wala min a'radil akhirah, tidak juga diperhamba oleh sesuatu apapun di akhirat. Fardan li fardin, hanya keinginannya Allah semata. Tidak diperbudak oleh keinginan dunia. Tak ingin jadi ini, tak ingin jadi itu, tak mau ini, tak mau itu. Wala min a'radil akhirah, bukan beramal karena ingin surga, bukan beramal karena takut neraka. Fardan li fardin, tapi karena hanya ingin meraih ridha Allah semata. Lam yastariquhu ajilu dunia, dia tidak diperbudak oleh kenikmatan yang ada di dunia ini. Wala hasilu hawa, tidak pula diperbudak oleh keinginan hawa nafsu. Wala ajallu muna, tidak pula diperbudak oleh cita-cita harapan masa depan. Wala sual, dia tak minta-minta, tak berharap. Wala qasdu, tidak pula dia menginginkan sesuatu. Wala arbun, tidak pula dia mengusahakan sesuatu. Wala hazun, tidak pula dia berharap akan mendapatkan keberuntungan. Tidak ada hajat, tidak ada keperluan, hanya Allah semata. Ini yang paling lengkap dari yang awal-awal tadi. Waqila li Shibli, pernah orang berkata kepada Shibli, alam ta'lam anna Allah annahu ta'ala rahman? Apakah kau tak tahu bahwa Allah itu maha penyayang, wahai Imam Shibli? Bala, aku tahu Allah itu penyayang. Walakin mundu araftu rahmatahu, tapi sejak aku tahu Allah itu penyayang, masa'altuhu an yarhamani, aku tak pernah minta supaya dia menyayangi aku. Masa'altuhu an yarhamani, aku tak pernah minta kepada dia supaya dia menyayangi aku. Ustaz masih minta disayangi Allah, ya. Sehari semalam, Rabbighfirli warhamni, ya arhamar rahimin irhamna, sayangi aku ya Allah. Kata Imam Shibli, aku tahu Allah penyayang. Sejak aku tahu Allah penyayang, sejak itu aku tak minta lagi. Pada soal pun dia tak lagi bergantung. Dia bebaskannya dirinya dari permohonan. Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maqamul hurriyah aziz. Stasiun hurriyah ini mulia, luar biasa. Kenapa? Karena dia bebas dari ikatan penghambaan makhluk hanya kepada Allah semata. Aku mendengar Syekh Abu Ali berkata, karena Abul Abbas As-Sayyari berkata, "Lau sahhat salatun bi ghairi Qur'an." Seandainya salat itu sah tanpa baca Quran. Sahkah salat tanpa baca Quran? Tak sah.
Karena man lam yaqra' bi la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah salat orang yang tak baca Fatihah. Lau sahhat salatun bi ghairi Quran la sahhat bi hadzal bait. Seandainya sah salat tanpa baca Quran, pasti sahlah bait syair ini. Anmi 'ala zamani muhala antara muqlataya tal'ata hurrim. Anmi 'ala zamani muhala. Aku mempersiapkan bekal untuk melewati zaman waktu masa ini. Rasanya tak mungkin. Tak mungkin. Antara muqlata tal'ata hurrim. Sebagaimana kelopak mata, muqlataya syahmatul ain. Sebagaimana kelopak mata melihat, sebagaimana kelopak mata melihat kebebasan. Aku mempersiapkan bekal untuk melewati zaman waktu masa ini, tak mungkin. Sebagaimana tak mungkinnya kelopak mata melihat kebebasan. Tal'ata, melihat munculnya kebebasan. Yang melihat itu bukan kelopak mata, yang melihat itu mata. Kelopak mata tak mungkin melihat. Kelopak mata hanya menutupi penglihatan. Sebagaimana tak mungkinnya kelopak mata melihat, begitulah aku tak mungkin mempersiapkan bekal untuk melewati masa ini. Apa maknanya? Kita jangan bergantung kepada bekal. Jangan diperbudak bekal. Jangan memperhambakan diri pada bekal. Oh, kalau begitu untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Ngapain kita capek-capek puasa baca Quran tadarus? Untuk mencari rahmat Allah. Sesuai ini dengan sunnah Rasulullah, ya. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Kepada amalmu pun kau tak boleh bergantung. Lalu engkau pun tak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Melainkan karena rahmat Allah semata. Karena kalau sampai kita bergantung kepada amal, rupanya setelah ditimbang-timbang amal itu tak ikhlas, kecewa. Tapi kalau bergantung kepada rahmat Allah, tapi tetap beramal karena berharap dengan amal itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tipis dia, halus mengkaji, daqiq, sehalus tepung. Wa amma aqwalul masyayikhi fil hurriyati. Adapun ucapan-ucapan para tuan-tuan guru tentang hurriyah. Faqala al-Husain ibn Mansur. Imam Husain bin Mansur berkata, "Man arada al-hurriyata fal yasil al-ubudiyah." Siapa yang mau mendapatkan hurriyah, maka jangan putus ubudiyah. Ingat, ubudiyah di atas ibadah. Kalau mau sampai ke level hurriyah, maka jangan sampai putus ubudiyah. Ini menunjukkan batilnya orang yang mengatakan tidak perlu beribadah kalau sudah sampai hurriyah. Bagaimana mungkin orang bisa bebas dari ibadah kalau sudah sampai hurriyah, sedangkan ubudiyah saya tak boleh putus. Tetap beramal, beramal, tapi tak bertumpu kepada amal. Beramal, tapi tak bersandar kepada amal. Tetap berharap rahmat Allah. Su'ilal Junaid, Imam Junaid berkata, Imam Junaid ditanya, amman lam yabqa alaihi dunya illa miqdar massinu nawatin. Wahai Imam Junaid, apa hukumnya orang yang tidak bergantung pada dunia? Kalaupun dia bergantung berharap pada dunia ini hanya sebesar putik kurma. Putik kurma itu maksudnya permisalan yang amat sedikit lah.
Dia tak bergantung kepada anak, suami tak bergantung kepada istri, istri tak berharap kepada suami, tak berharap kepada rumah, tak berharap kepada jabatan, tak berharap pada kerjaan, tak berharap apapun. Kalaupun ada harapan, ada sedikit lah ya, sebesar putik kurma lah. Faqala, sebesar biji kurma lah. Faqala, apa jawab Imam Junaid? Al-mukatabu abdun ma baqiya alaihi dirhamun. Seorang budak tetaplah akan dikatakan budak walaupun dia dibebaskan dengan 1 dirham. Artinya apa? Belum bebas. Ada namanya budak mukatab. Ada namanya budak mukatab. Budak mukatab itu begini ceritanya. Orang yang bebas itu namanya hurrun. Hurrun. Kalau yang masih budak namanya abdun. Hurrun ini lah hurriyah, kebebasan. Sedangkan budak masih terikat dengan tuan. Ada budak namanya abdun mukatab. Mukatab. Mukatab diambil dari kata kataba. Kataba. Kata tuannya begini. Budak, sini. Ya, kau mau bebas? Mau tuan. Kau boleh bebas dengan syarat kau menebus dirimu bayar 100 dinar. 100 dinar 300 juta. Kau bayar dirimu 100 dinar kepadaku, kau bebas. Maka si budak tadi pun nyari duit lah kemana-mana. Itulah yang boleh dikasih zakat 1/8 itu. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Budak-budak yang mau bebas boleh datang dia ke rumah zakat. Assalamualaikum Baitul Mal. Ya, saya ini budak mukatab mau dibebaskan tuan saya. Berapa dimintanya bayar? 100 dinar. Nih, bayar. Itulah cara Islam menghapuskan perbudakan. Nah, sekarang ada budak yang diminta cuman 1 dirham. 1 dirham 3 gram perak. 1 gram perak 70.000. Kali 3, 210.000. Budak, ya, kau harga yang paling murah. Mana ada budak harga 3 dinar? Budak itu onta, lebih tinggi dari onta. Onta jadi 70 juta, onta jadi 50 juta. Engkau bebas dengan syarat kau bisa menebus dirimu 210.000. Murah. Pertanyaannya, dia masih tetap budak atau sudah bebas? Masih tetap budak karena dia belum menebus diri. Itulah mana ucapan Imam Junaid. Imam Junaid, ya, bagaimana kalau ada orang dia tidak terikat dengan apapun di dunia ini? Kalaupun terikat dia hanya sebesar biji korma lah. Kata Imam Junaid, al-mukatab abdun ma baqiya alaihi dirham. Walaupun dia mau dijanjikan bebas 1 dirham, tapi dia tetaplah masih statusnya budak. Diperbudak siapa? Dunia. Ini perbudak dunia. Aku mendengar guruku Abdurrahman As-Sulami berkata. Aku mendengar guruku Abu Bakar Ar-Razi berkata. Aku mendengar Abu Amr Al-Anmati berkata. Aku mendengar Junaid berkata. Innaka la tasilu ila sarihil hurriyah. Engkau tidak akan mungkin sampai kepada hurriyah yang benar-benar hurriyah yang jelas. Wa alaika min haqiqati ubudiyatihi baqiyah. Selama masih tersisa hakikat ubudiyah. Jadi kalau begitu ibadah. Selepas ibadah ubudiyah. Putus ubudiyahmu barulah kau hurriyah. Ibadah di atas ibadah, ubudiyah di atas ubudiyah, ubudah.
Ibadah awam, ubudiyah khawas. Khawasul khawas ubudah. Engkau tak akan sampai kepada hurriyah, melepaskan diri dari keterikatan dunia, selama engkau belum sampai pada hakikat ubudiyah. Qala Bishri al-Hafi, Imam Bishri al-Hafi berkata, ma arada ayyadhuqa ta'mal hurriyah yastarihu minal ubudiyah falyutahhir as-sarirah bainahu wa bainallah. Siapa yang mau merasakan rasa hurriyah, lalu kemudian dia merasa tenang, berada pada zona aman, berhenti dia di level ubudiyah, falyutahhir sarirah, hendaklah dia mensucikan hatinya. Kenapa? Karena berhenti pada ubudiyah itu pun membuat dia terhijab, terhalang, terdinding untuk sampai kepada hurriyah. Siapa yang ingin ma'arada, siapa yang ingin merasakan rasa hurriyah, lalu kemudian dia merasa tenang minal ubudiyah, falyutahhir as-sarirah, maka hendaklah dia menyucikan hatinya. Sebab saat itu hatinya sedang kotor, sedang terhijab bainahu wa bainallah. Jadi nampaklah bahwa dalam masalah ini halus, sehalus rambut. Mereka tidak bercerita bahwa dosa itu minum khamar, mereka tak cerita bahwa dosa itu nipu. Tapi yang dimaksud dosa adalah ketika seseorang merasa nyaman dengan keterikatan kepada makhluk walaupun halal. Nyaman dengan posisi, nyaman dengan situasi, nyaman dengan kondisi, nyaman. Kita harus selalu merasa diri kita curiga. Jangan-jangan amalku kurang, jangan-jangan aku jauh dari Allah, jangan-jangan ini istidraj, jangan-jangan, selalu merasa diri khawatir. Merasa nyaman berarti terhijab. Imam Hasan bin Mansur berkata, idza stawaffal abdu maqamatil ubudiyyati kulliha yasiru hurran min ta'iwal ubudiyyah. Kalau seorang hamba sudah memenuhi semua stasiun-stasiun maqamat, semua stasiun-stasiun ubudiyah, kulliha, semuanya, yasiru hurran, maka dia akan menjadi orang yang hur, bebas, tidak terikat dengan apapun, min ta'bil ubudiyah, dari lelah letih, dari ta'ab, keterikatan ubudiyah li ghairillah, keterikatan kepada selain Allah. Terikat dengan benda itu lelah, capek, mesti dikejar, mesti dapat, kalau tak dapat kecewa, kalau dapat ingin dapat lagi, kalau dapat sama macam minum air laut, kurang, kalau tak dapat kecewa, sakit, depresi, stroke, stres. Orang yang sudah cukup istaufa, lengkap maqamatil ubudiyah kulliha, maka insya Allah dia akan bebas, hurriyah, kebebasan dari ikatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperbudak popularitas, letih, capek. Diperbudak nama besar, letih, capek. Diperbudak oleh kekuasaan, mesti dipertahankan. Kalau tak dipertahankan, merasa tak dihormati orang, merasa down. Dulu setiap mau datang ke suatu daerah, disambut dengan baleho, disambut dengan karpet merah. Begitu tak ada lagi,
pintu pun buka sendiri. Mulai post power syndrome, maka terikat dengan benda itu letih, terikat dengan selain Allah itu ta'ab, lelah. Fayatarassama bil ubudiyati bila ana wala kulfah, maka dia melihat makhluk selain Allah itu adalah ya biasa aja, tidak terlalu diperhatikannya dan tidak terlalu menjadi beban. Ada alhamdulillah, tak ada ya tak apa-apa. Wa dzalika maqamul anbiya was siddiqin, itulah dia maqamnya para nabi dan di bawah nabi siddiqin, yakni yasiru mahmulan la yalhaquhu biqalbihi masyaqqah wa in kana mutahalliyan biha syar'an. Andai dia dapat, dia tak merasa berat. La yalhaquhu biqalbihi masyaqqah. Dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat harta, dapat la yalhaquhu masyaqqah. Dia tak merasa sulit. Kenapa? Karena itu memang dibenarkan oleh syariat Islam. Wa ansyadana Syekhu Abu Abdurrahman, maka Tuan Guru Syekh Abdurrahman bersyair dari Abu Bakar Ar-Razi, dari Mansur Al-Faqih. Ma baqiya fil insi hurrun, seorang manusia itu tidak akan mungkin bebas dari diperbudak makhluk. Wala fil jinni hurrun, jin pun tak ada yang bebas dari diperbudak. Qad madha hurrul fariqaini, karena kebebasan manusia dan kebebasan jin telah berlalu. Fahulwul aishi murrun, sesungguhnya manisnya hidup itu sudah menjadi pahit. Tak ada manusia yang benar-benar bebas dari diperbudak dunia. Tak ada pula jin pun begitu juga. Nasib jin pun sama. Maka kalau ada orang minta tolong kepada jin, kata jin sama, aku pun gitu juga. Hurrul fariqaini qad madha hurrul fariqaini, kebebasan manusia, kebebasan jin sudah berlalu. Fahulwul aishi murrun, manisnya, indahnya hidup menjadi pahit. Wa'lam, ketahuilah, anna mu'zamal hurriyati fi khidmatil fuqara, ketahuilah bahwa sebagian besar hurriyah itu adalah ketika kita mampu melayani orang-orang fakir. Saat kita mampu melayani orang fakir, berarti kita sedang menuju selangkah, dua langkah, tiga langkah menuju hurriyah. Kalau sanggup kau memberikan berasmu kepada orang fakir, berarti kau sudah terlepas dari diperbudak beras. Sekarang berapa banyak orang diperbudak beras, menumpuk beras sampai macam supermarket rumah orang sekarang, Pak Ustadz. Diperbudak beras. Ustadz kan beli beras juga, iya, tapi sebagiannya kita bagi ke orang lain. Kalau kau sanggup membelikan baju fakir miskin, berarti kau udah lepas dari diperbudak baju. Kalau kau sanggup mengasih sepatu fakir miskin, berarti kau udah lepas dari diperbudak sepatu. Kalau budak, itu memang jelas dia budak. Budak hamba sahaya. Tapi ada zaman sekarang orang yang bebas, merdeka, ganteng, hebat, berwibawa, tapi pada zahirnya, batinnya dia adalah diperbudak. Diperbudak sepatu, diperbudak celana, diperbudak baju, diperbudak beras, diperbudak kantong, diperbudak duit, diperbudak jabatan. Na'udzubillah. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Daud? Iza ra'aita li taliban fakun lahu khadiman. Kalau kau lihat ada orang mencari aku, hendaklah kau menjadi pelayannya. Kalau kau lihat ada orang mencari aku, hai Daud, jadilah kau pelayannya. Saya siap menjadi pelayan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjadi pelayannya, maka kita sesungguhnya sedang membebaskan diri kita dari diperbudak dunia, diperbudak selain Allah, diperbudak hawa nafsu. Qala Rasulullah, Nabi SAW bersabda, Sayyidul qawmi khadimuhum, pemimpin suatu kaum
dia adalah pelayan. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan kaum. Pak Kades itu adalah pelayan masyarakat desa. Pak RT itu adalah pelayan masyarakat CRT. Pak RT adalah pelayan. Yang ngomong itu siapa? Nabi. Sayyidul Qaum, pemimpin masyarakat, dia adalah pelayan masyarakat. Kan ini sekarang yang sedang ditulis, pelayan masyarakat. Tiba-tiba pulanglah anak kecil tuh ke rumah. Ma, kita nggak dapat beras. Kenapa? Karena kita nggak keluarga Pak RT. Ada tuh gambar kartunnya. Pak RT adalah pelayan RT-nya. Pak RW adalah pelayan. Pak Kades adalah pelayan desanya. Pak Bupati adalah pelayan kabupaten. Pak Gubernur adalah pelayan. Pak Menteri adalah pelayan. Pak Presiden adalah pelayan masyarakatnya. Sayyidul Qaumi khadimuhum. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Muhammad bin Ibrahim bin Fadl, dari Muhammad bin Rumi, dari Yahya bin Mu'adz, abna'ud dunya takhdumuhum al-ima' wal abid, wa abna'ul akhirah tukhdimuhum al-ahrar wal abrar. Abna'ud dunya takdimuhum al-ima' wal abid. Anak-anak dunia, mereka itu akan dilayani oleh budak-budak. Sedangkan orang yang menghambakan dirinya untuk akhirat, mereka akan dilayani oleh orang-orang bebas dan orang-orang mulia. Kalau engkau menjadi pencari dunia, kau akan dilayani oleh budak. Tapi kalau kau pencari akhirat, kau akan dilayani oleh orang bebas dan orang-orang mulia. Sekarang tentukan dirimu mau kelompok mana. Mau menjadi pencari dunia, silakan. Pelayanmu adalah budak-budak. Tak ada nilai mereka di hadapan Allah. Tapi kalau kau mau mencari akhirat, silakan. Kau akan dilayani oleh orang-orang yang bebas. Bebas dari perbudakan. Mereka tidak diperbudak oleh apapun. Aku mendengar guruku berkata, dari Abdullah bin Uthman bin Yahya, dari Ali bin Muhammad al-Misri, dari Yusuf bin Musa, dari Ibnu Khabiq, dari Muhammad bin Abdullah, dari Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Innal hurral karima, orang yang bebas dari ikatan-ikatan, yakhruju minad dunya, dia sudah keluar dari dunia qabla an yukhrija minha, sebelum dikeluarkan dari dunia. Itulah yang disebut mutu qabla an tamutu, matilah kau dulu sebelum malaikat maut datang mencabut nyawamu. Matilah kau sebelum mati. Jadi supaya kita tak terkejut waktu mati itu. Kita kalau mau pergi haji, manasik dulu. Sedang manasik pun kadang terkejut juga. Lepaskan dulu dari ikat-ikatan ini, sehingga nanti waktu mati kita tak terlalu kaget, terkejut. Jangan sampai begitu mati, hah? Tinggal semua. Ya Allah, menangis ruh itu ketika mau ditarik malaikat. Tinggal semua. Tapi kalau kita udah meninggalkan itu duluan, tak terkejut kali kita waktu mati nanti. Innal hurral karim, orang yang bebas, yakhruju minad dunya. Udah dia keluar duluan dari dunia. Qabla an yukhrija minha, sebelum dia dikeluarkan dari dunia. Siapa yang mengeluarkan kita dari dunia nih? Allah. Melalui siapa? Malaikat maut. Waktu dicabut nyawa, keluar. Sebelum kita dikeluarkan, keluar dulu. Dengan cara apa? Bebaskan dari ikatan-ikatan dunia. Kata Imam Ali, an-nasu niyam. Manusia ini macam orang tidur. Orang kaya tidur, pejabat tidur, ustadz-ustadz tidur, orang-orang terkenal tidur, artis-artis tidur semua. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, barulah mereka sadar. Menengok badan keluar dari jasad, nampak anak menangis di tepi spring bed. Iya kalau mati spring bed, kalau di tepi aspal,
Nampak mobil mewah tinggal, rumah tinggal, anak bini tinggal, penghargaan tinggal, sepatu baru yang belum dipakai tinggal, calon bini muda tinggal. Barulah orang terjaga dari tidur panjang. Rupanya aku selama ini hanya mimpi saja. Ya Allah, ya Rabb, sekarang sedang tidur. Tapi orang tidur ini kalau dibangunin marah. Orang tidur kalau inilah pengalaman lah yang bangunkan sahur ini. Udah berapa malam bangunkan orang sahur? Orang bangun, udah mau imsak. Jadi begitulah kalau kita nasihati orang. Hai pejabat-pejabat, sedekahlah. Kau ajalah sedekah. Masuk surga ngajak-ngajak. Masuk aja kau surga sendiri. Hai bapak-bapak, jangan korupsi pak. Yang korupsi saya, yang tangkap KPK saya. Apa urusan kamu? Terserah saya. Ustadz repot kali ustadz ini. Cari kerja lainnya jadi ustadz ceramah pula. Nanti begitu datang malaikat maut, barulah kau terima kasih. Terima kasih Ustaz. Apalagi pas nampak kau nanti mungkar nakir membawa palu godam, martil, barulah kau tahu. Sekarang hidup kau suka hati kau. Terakhir, Ibrahim bin Adham berkata, La tashab illa hurran kariman. Jangan kau berteman kecuali dengan orang yang bebas. Jangan berteman dengan orang yang terikat dengan jabatan karena dia masih muda. Jangan berteman dengan orang yang masih diperbudak dunia karena dia bukan orang yang bebas merdeka. Dia budak. Walaupun dia kaya, dia budak. Walaupun dia punya jabatan, dia adalah diperbudak dunia. Yasma'u wa la yatakallam. Jangan kau berteman kecuali dengan orang yang bebas. Kenapa? Orang bebas itu dia lebih banyak mendengar. Yasma' wa la yatakallam. Dan dia tidak terlalu banyak bicara. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bebas dari perbudakan. Perbudakan sudah bebas, sudah habis di atas dunia. Perbudakan memang betul. Manusia yang diperbudak manusia sudah musnah dengan datangnya agama Islam. Saya terakhir kali melihat budak itu dulu TVRI, masih hitam putih. Siapa namanya? Misi Tuan Baron. Anak-anak sekarang tak tahu itu. Tidak ada lagi. Tapi orang yang diperbudak oleh dunia masih tetap ada. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan jawab pertanyaan pertama. Ibu Purwi Astuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang masih non muslim, yang selalu saja bersikap tidak baik ke kita? Ibu Purwi Astuti, ibu tetap datang ke rumahnya, ke rumah ayah dan ibu yang non muslim itu. Datang ke rumahnya, sanggup sebulan 2 kali datang, sebulan 2 kali. Papa, mama, saya belum bisa datang setiap seminggu sekali karena setiap hari Ahad saya dengan anak dan suami di rumah. Tapi untuk hari Ahad kedua dan Ahad keempat jangan, tak ada duit, nanti bawah payah beli buah. Papa, mama, Ahad pertama, Ahad ketiga kami datang. Ahad pertama datang ke situ karena duit masih ada, gaji. Ahad ketiga, Ahad keempat sudah tak ada duit. Papa, mama, kami tetap datang Ahad pertama dengan Ahad ketiga. Datang. Belikan buah, belikan makanan, belikan yang sesuai kemampuan. Sampai di rumah itu, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, cium tangannya,
peluk dia, dengarkan ceritanya. Dicaci makinya engkau Ibu Purwiyasuti, dasar kau binatang, monyet kau, diam aja. Jurusnya diam aja. Tahan-tahankanlah. Anggap aja dengar radio rusak. Dah habis selesai agak 1 jam, permisi. Terima kasih Mama, ada tambahan. Nah, anak kurang ajar, pergi pulang. Tetap salami dia. Nanti hari Ahad ketiga datang lagi. Jangan bosan. Malam-malam menangislah. Jangan di depan dia menangis, karena dia makhluk. Dia manusia. Menangislah di hadapan Allah. Tahajud tengah malam. Menangis di hadapan Allah. Berilah hidayah hambamu ini ya Allah. Rupanya sulit bagi Allah untuk memberikan hidayah pada ayah ibumu itu, Ibu Purwiyasuti. Senang aja. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu di jari jemari seperti membolak-balikkan duit logam. Mudah. Kenapa tak diberinya hidayah langsung? Dia ingin melihat Ibu Purwiyasuti dapat pahala yang besar. Malam-malam berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah orang tuaku ini, ya Allah. Sampai 2. Ibu Purwiyasuti mati duluan atau mereka mati duluan. Tak ada kemungkinan yang ketiga. Hanya ada 2 kemungkinan. Pakailah jurus saya itu. 2. Pak M. Zainur Rifah. Ustadz, boleh tak menunda mandi besar sampai pagi karena malu sama mertua kalau mandi sebelum imsak? Imsaknya sekarang jam piro? Imsak saiki jam piro? Hah? Imsak di Pekanbaru Riau jam 4.49. Imsak atau subuh, itulah, anggap aja subuh lah. Subuh. Masalah mandinya sebelum subuh atau setelah subuh, no problem. Mandinya sebelum subuh atau setelah subuh tak masalah. Yang jadi masalah adalah hubungannya kapan. Yang tak boleh itu hubungannya setelah subuh. Nah, itu yang tak boleh. Adapun hubungannya sebelum subuh, mandinya setelah subuh tak masalah. Mana dalilnya? Ada satu bab khusus dalam Sahih Bukhari. Bab tentang orang masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Puasanya sah. Nabi SAW idza qada hajatahu, kalau dia menunaikan hajatnya, dia berhubungan, kadang dia mandi, tapi kadang dia berwudu saja, lalu kemudian dia tidur. Oleh sebab itu maka kesimpulannya, kalau ada orang dalam keadaan junub, lalu kemudian masuk dia azan subuh itu dalam keadaan junub, puasanya sah. Setelah lewat 10 menit, 20 menit, baru dia mandi. Udah dikira-kira suami, dikira-kira mertuanya udah sampai subuh. Begitu Pak Zainur Rifah. Ustadz, apa hukum mencicipi masakan di ujung lidah ketika puasa tapi tidak sampai ditelan? Yang membolehkan mencicipi masakan itu mazhab Hambali. Karena rasa itu di ujung lidah. Ada di sini sensor perasa di ujung. Nah, asin, asam, pahit di ujung. Nah, asal terasa. Habis itu ludah lah. Tuh. Karena yang dimaksud membatalkan puasa itu adalah idkhalu syai' ilal jawf. Idkhalu syai' ilal jawf.
memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Yang dimaksud dengan rongga itu apa? Yang dimaksud rongga itu adalah ma'idah, lambung, wal am'a, usus, lambung. Mencicipi itu di ujung sedikit. Nah, itu pendapat mengatakan tak batal. Tapi saya pribadi tidak mengamalkan. Saya kalau masak bulan puasa, saya agak-agak aja dengan garam. Nah, udah. Tak pernah saya cicipi. Seumur umur saya tak pernah mencicipi bulan puasa. Tak pernah cicip. Tapi perlu saya ceritakan, mana tahu nanti ada dengar ceramah. Ada ustadz yang boleh kan? Nah, itu dia pakai satu qaul, satu pendapat dalam mazhab Hambali. Alasannya apa? Ya itu alasannya. Tapi saya kalau dalam masalah fikih saya termasuk yang ketat. Maka saya tidak. Tapi ada ustadz kami mengatakan mencicipi aja pun batal Pak Ustadz. Mungkin 2 kilo pula dicicip. Dari pagi sampai sore mencicip aja. Empat, Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang sering sensitif sejak kena PHK? Memang sejak wabah corona ini, Ibu, orang sikap sensitivismenya meningkat. Orang yang kena PHK itu perlu dipahami psikologisnya sama macam orang sakit gigi. Orang sakit gigi itu senyum pun kita disangkanya ngejek dia. Senyum kita, hai, apa kau ejek-ejek aku? Nyanyi pun kita risau dia. Apalagi nyanyi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Jadi ibu pandai-pandailah sekarang. Pandai-pandai. Nampak dia macam agak-agak mengamuk, jauh sedikit. Udah agak-agak dingin, dekat. Apalagi udah dekat azan-azan maghrib. Nanti azan zuhur pun dia mengamuk juga. Saya yakin tidak ibu aja yang merasakan nih. Se-Indonesia, Bu. Berapa karyawan kita yang sudah di PHK? Hotel-hotel tutup, pabrik-pabrik tutup. Oleh sebab itu memang luar biasa sensitif. Dan orang yang emosi ini adalah siapa yang paling lemah di situ, itu yang dihamuknya. Dia mau ngamuk ke direktur, tak berani. Mau ngamuk ke security, tak berani. Mau ngamuk ke polisi, tak berani. Ngamuk ke DPR, tak berani. Siapa yang paling lemah di situ? Ibu lah dia ngamuk. Memang nasib ibu lah, kasihan. Itulah maka sorga itu diletakkan di bawah tapak kaki ibu. Sabar-sabarlah ibu menghadapi. Sabar-sabar, Bu. Kalau sabar ibu menghadapi dia ini, insya Allah tenggelam dia di Laut Merah, Bu. Macam Asiyah menghadapi Fir'aun. Tidak hanya ibu yang menghadapi itu, seluruh Indonesia, Bu. Banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berzikir. Terakhir Ibu Desi, Ustadz, bagaimana cara membebaskan diri dari perbudakan pekerjaan? Banyak sekarang orang diperbudak pekerjaan. Apa batasannya? Nih, jangan nanti besok semuanya, ini kan sekarang kerja di rumah nih. Tiba-tiba ditelepon sama atasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana laporan kerjaan selama di rumah? Jangan sampai kita diperbudak pekerjaan. Bapak, tahu Bapak, kita ini jangan sampai diperbudak. Bukan itu maksudnya. Batasannya apa? Batasannya apa? Batasannya adalah syariat Islam. Sudah azan
asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia laporan dia lagi. Bang, abang nggak sholat asar, kata bini. Ini laporan ini penting, nggak cair THR nanti. Udah hidup udah susah, jangan bikin susah. Udahlah di kantor susah, corona lagi, kau pula lagi susah. Ku lemparkan laptop ini nanti. Jam jalan juga, dia terus juga. Sejam udah. Abang tak sholat, kata bini. Itulah gunanya waktu sholat itu dibuat Allah panjang. Udahlah mau azan maghrib, abaul. Itulah orang diperbudak jabatan itu. Itulah orang diperbudak kerja itu. Jadi batasannya dalam Islam ini ada. Batasannya bukan rasa-rasa. Batasannya itu sunnah Quran, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau bapak masih rajin kerja, saya Pak Ustadz, suami saya itu rajin betul kerja, itu nampaknya diperbudak kantor dia itu. Enggak, karena dia masih tidak meninggalkan syariah. Itulah kaji kita malam ini. Besok kita akan masuk stasiun yang ke-32, namanya stasiun zikir. Rupanya kita baru bisa berzikir setelah lepas. Hanya orang merdeka saja yang bisa berzikir. Hanya orang merdeka saja yang bisa berzikir. Orang yang masih diperbudak pasar, maka mulutnya berzikir, hatinya di pasar. La ilaha illallah cabai, la ilaha illallah bawang, la ilaha illallah tomat. Orang yang masih diperbudak kantor, maka zikirnya zikir kantor. La ilaha illallah SPPD, la ilaha illallah gaji 13, la ilaha. Jadi yang bisa berzikir itu orang yang sudah hurriyah. Ini nyusunnya ini bukan tanggung-tanggung nyusun. Lepas dari segala keterikatan, baru masuk bab zikir. Jangan kemana-mana. Boleh kemana-mana, tak apa-apa. Besok kita jumpa di stasiun zikir. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.